Selamat pagi kelas 5. Hari ini kita belajar IPS dengan materi keragaman Indonesia dan persebarannya. Kompetensi dasar 31 menjelaskan penduduk, suku, dan agama di Indonesia. Kompetensi dasar 41 menjelaskan keragaman kenampakan alam serta flora dan fauna di Indonesia. Setiap tahun Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 119.630.913 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 118.10.413 jiwa. Data terakhir pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 261.890.900 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar tidak merata. Setiap wilayah memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Pulau Jawa merupakan pulau dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Wilayah DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terpadat, yaitu sebanyak 9.607.787 jiwa. Kepadatan penduduk terdiri dari penduduk yang berasal dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Suku bangsa merupakan kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu wilayah dan memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas tersebut berupa ragam budaya seperti bahasa daerah, tari tradisional, senjata tradisional, pakaian adat, lagu daerah, alat musik tradisional, dan rumah adat. Persebaran suku bangsa di Indonesia. Berikut contoh persebaran suku bangsa di Indonesia. Pulau Papua, ada suku bangsa Aipak, Asmat, Dani, Biak, dan Mandacan. Di Pulau Maluku, ada suku Ambon, Lumoli, Naulu, Pugu, Ternate, dan Kau. Demikian, perhatikan nomor 3 ini. Di Pulau Sulawesi, lanjut. Kemudian di Pulau Sumatera, dia di layar ini. Nah, kemudian di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, kemudian di Pulau Kalimantan. Anak-anak kami, selain memiliki keragaman suku bangsa dan agama, Indonesia juga memiliki kenampakan alam yang beragam. Dan itu, kondisi geografis Indonesia mempengaruhi munculnya beragam kenampakan alam. Kenampakan alam itu ada yang berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Ada berupa pegunungan dan gunung. Ada pantai, ada danau, ada laut, ada sungai. Nanti bisa kamu baca pada buku IPS yang sudah dibagikan kepadamu, penerbitnya Erlangga,
itu ada di halaman 11. Apa itu dataran tinggi, apa itu pegunungan, apa itu gunung, apa itu dataran rendah, pantai, danau, laut, sungai. Bapak harap kamu membacanya sampai dengan halaman 12 mengenai kenampakan alam yang Bapak bacakan tadi itu. Kemudian ada juga kenampakan buatan, yaitu yang dibuat oleh manusia. Ya, kenampakan buatan yang dibuat oleh manusia itu berupa waduk, jalan, kemudian pelabuhan, kemudian jembatan. Nah, nanti itu boleh juga kamu baca pada buku IPS yang sudah dibagikan kepadamu pada halaman 12. Nah, ayo kita ingat kembali letak Indonesia secara astronomis. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis ditandai dengan curah hujan yang tinggi dan sinar matahari sepanjang tahun. Wilayah beriklim tropis umumnya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang sama dan merata di seluruh Indonesia. Musim Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Angin muson dibedakan menjadi 2, yaitu angin muson barat yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia, serta angin muson timur yang bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Angin muson barat membawa musim kemarau, sedangkan angin muson timur membawa musim hujan. Nah, itu juga dapat kamu baca supaya lebih jelas pada halaman 13. Nah, Indonesia memiliki flora dan fauna yang beragam. Flora dan fauna Indonesia dibedakan menjadi 3 corak sebagai berikut. Yang pertama, corak Asiatis, dalam kurung Indonesia Barat. Flora, hutan hujan tropis. Fauna, orang utan, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak bertulah 1. Yang kedua, corak peralihan itu Indonesia Tengah. Floranya, stepa, sabana, hutan pantai, hutan pegunungan, dan cemara. Faunanya tapir, terenggiling, anoa, dan komodo. Yang ketiga, corak Australis itu Indonesia Timur. Floranya menyerupai hutan di Sumatera. Fauna, cendrawasih, merak, kakak tua, raja, dan kasuari. Corak flora dan fauna Indonesia dibedakan berdasarkan pembagian garis Wallace dan garis Weber. Garis Weber itu membagi flora dan fauna bercorak Asiatis dan peralihan. Garis Wallace itu membagi flora dan fauna bercorak peralihan dan Australis. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar hewan faunanya, perhatikanlah itu. Lalu di situ jelas dikatakan ya pengelompokannya. Itu semua dapat kamu baca tadi dari awal sampai terakhir yang saya terangkan tadi, mulai halaman 10 sampai dengan halaman 13. Ya, halaman 10 sampai dengan halaman 13. Catatlah yang penting-penting, ringkas yang penting-penting untuk kamu ingat. Ya. Kemudian setelah itu, Bapak di sini ada memberikan 5 tugasmu.
yang terdiri dari pilihan berganda dan isian. Yang nomor 1, contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia adalah A. Gunung, laut, waduk. B. Hutan, bendungan, dan lembah. C. Padang rumput, gunung, dan hutan. D. Sungai, waduk, dan padang rumput. 2. Bukit batu dinding terdapat di daerah titik. A. Madura, B. Lampung, C. Jawa Barat, D. Kalimantan Timur. Soal yang ketiga, ini mengisi titik-titik dengan jawaban yang tepat. Angin muson yang berembus dari benua Asia ke benua Australia membawa musim titik-titik. Soal keempat, bunga Rafflesia merupakan fauna Indonesia yang dapat ditemukan di wilayah titik-titik, wilayah mana? Soal kelima, fauna asiatis banyak ditemukan di pulau titik-titik. Nah, jadi untuk kamu ingat, tulis soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu, kemudian jawabannya juga kau tulis, ya. Tuliskan soalnya dan tulis jawabannya. Dan jangan kau antar dalam minggu ini. Tetapi nanti akan ada pemberitahuan kapan kau antar. Minggu ini tahan dulu di rumah sampai nanti ada pemberitahuan, oke? Demikian yang dapat saya terangkan. Terima kasih.